Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 dari mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan NIM 0574852201. Seperti biasa, untuk pertama-tama adalah kita membuat file baru pada VS Code-nya. Saya menamakan filenya dengan tugas3.java. Lalu, langsung saja kita import Java util scanner. Lalu kita lanjutkan dengan public class-nya bernama tugas3 sama dengan nama filenya. Lalu enter public static void main string. Seperti biasa, scanner input sama dengan new scanner system in. Yang pertama-tama kita akan membuat array untuk menyimpan gaji pokok tiap golongannya. Kita pakai tipe data variabel double. Gaji sama dengan mulai dari 5 juta rupiah untuk golongan 1, lalu 2, 6.500.000, dan terakhir 9.500.000 rupiah. Di sini saya tidak menuliskan rupiahnya dulu, menuliskan rupiahnya pada akhir. Lalu enter lagi, kita memakai tipe data variabel yang sama double. Yang kedua ini adalah kita input lemburnya, persentase lemburnya. Saya memakai desimal saja, 0,30, 0,32, 0,34, 0,36 sampai 0,38 atau 38% dari gaji pokoknya. Oke, jika udah, lalu kita akhiri dengan sistem outprint ln-nya berupa masukkan golongan A, B, atau C. Lalu enter. Lalu kita memakai tipe data variabel char golongan sama dengan input next. Itu uppercase ya. Lalu char add. Nah, di sini saya memiliki kesalahan yang nantinya saya akan perbaiki pada akhir video. Lalu kita enter dulu. Tipe data variabel double, gaji pokok sama dengan 0. Nah, untuk kedua ini saya akan memvalidasi golongan dan penentuan gaji pokoknya terlebih dahulu dengan tipe data boolean golongan valid jika true. Nah, di sini kita akan memakai if ya. Untuk golongan sama dengan A, double sama dengan A ini, maka gaji pokoknya
sama dengan gaji, lalu 0. Nah, kita ada pilihan lagi, maka kita akan memakai else if, karena ada pilihan B dan C ya. Jadi kita memakai else if, golongan sama dengan B, lalu enter gaji pokoknya. Nah, ini tipe yang 1. Nah, di bawahnya else if lagi. Untuk yang terakhir golongan C. Dengan gaji pokoknya tipe yang kedua. Terakhir kita menggunakan else, lalu enter. Golongan valid sama dengan false. Lalu sistem out println, kita masukkan apa ya, kita masukkan saja bertanda kebingungan ya, golongan tidak valid. Ini nanti akan muncul golongan tidak valid jika false, jika kita salah menginput golongannya. Misalkan kita menginput golongan D, nanti outputnya akan muncul seperti ini, karena kita hanya bisa menginput golongan A, B, dan C saja. Jika sudah, kita lanjut lagi untuk menutupnya. Nah, kita enter lagi, kita menggunakan tipe data variabel if lagi, golongan valid. Nah, jika golongan telah valid, maka output setelahnya yang akan muncul adalah memasukkan jam lembur. Oke, jika sudah, kita enter lagi. Nah, di sini kita menggunakan tipe data variabel integer jam lembur sama dengan input next integer. Oke. Lalu jika sudah, kita enter lagi. Untuk total lemburnya kita memakai data double. Untuk gaji lemburnya kita memakai data double. Gaji lembur sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung gaji lembur berdasarkan pada jam lembur. Kita memakai if lagi.
buka kurung jam lembur sama dengan 0 atau tidak lembur, maka gaji lemburnya juga tidak ada. Atau kita input gaji pokok dikali 0 karena tidak ada jam lembur. Lalu enter. Untuk pilihan lain kita memakai else if. Jika tidak, dengan jam lembur sama dengan 1 atau 1 jam, dengan jam lembur lebih dari 0, dan jam lembur kurang dari sama dengan 5, maka gaji lembur yang akan didapat adalah sama dengan gaji pokok dikali lembur. Jam lembur. Oke, jika sudah, kita akan menggunakan else if lagi untuk jam lembur yang lebih dari 5 atau 5 jam. Nah, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali dengan lembur. Nah, kita empatkan untuk jam lembur lebih dari 5 jam. Baik, kita enter lagi. Yang terakhir, seperti biasa kita akan menggunakan else if. Yang enter lagi, kita menggunakan else if dengan jam lembur kurang dari 0. Untuk sistem outprint-nya atau output-nya, maka akan muncul jam lembur tidak valid. Misalnya kita input -1 atau -2 kurang dari 0, maka outputnya akan muncul jam lembur tidak valid dan mohon inputkan jam lembur yang sesuai antara 0, 1, 2, 3, 4 hingga 5. Oke, jika sudah ditutup, nah untuk selanjutnya kita akan menghitung total gaji atau penghasilan kita. Kita memakai tipe data double. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah dengan
gaji lembur atau pendapatan lembur. Nah, untuk outputnya di sini saya akan memasukkan total gaji. Saya memasukkan rupiah di sini. Lalu titik ditambah total gaji. Oke. Jika sudah, kita enter lagi. Kita hapus-hapus dulu ya. Jika programnya selesai, jangan lupa untuk memberikan input close yang menandakan kita telah selesai membuat program tersebut. Kita enter dengan sistem output terakhir, paling terakhir dari program kita ini. Kita berikan sama dengan aja. Oke, lalu enter. Berikan juga pada bagian atasnya. Seperti biasa, untuk output yang akan kita run, akan menambahkan pada baris ke-6 ini ya, sistem outprint ln kita tap aja. Lalu di bawahnya output, menambahkan output lagi. Ini nanti muncul di bagian atas output kita atau bagian judulnya. Enter lagi untuk menambahkan output perhitungan gaji karyawan. Oke, lalu bagian terakhir kita tap aja. Selesai. Nah, di sini terdapat problem. Jika terdapat problem, maka kita harus membereskan problemnya terlebih dahulu. Ini saya biarkan sampai akhir ya problemnya, sengaja. Nah, part ini saya akan membereskan problemnya. Oke. Kita klik problemnya terdapat pada line 1. Syntax error on token invalid character di this token Java. Oke, pada baris ini sintaksnya error ya. Jadi kita harus membereskan atasnya.
dan terdapat juga pada 52, baris ke 52 ini. Karena yang atasnya salah. Oke. Terdapat kesalahan pada line pertama. Kita hapus. Nah, jika sudah benar maka problemnya akan berkurang menjadi 3. Dari yang semula 4 menjadi 3, berarti problem itu sudah terselesaikan. Lalu kita akan memulai pencarian permasalahan lagi, pencarian problem terdapat pada line 18. Pada line 18 ini indeksnya kita tidak perlu input ya, langsung saja dinolkan. Oke, saya akan delete. Jika sudah terselesaikan problemnya akan hilang atau no problem have been detected in the workspace. Artinya problemnya tidak terdeteksi dalam lembar kerja kita. Oke, berarti sudah benar, semuanya sudah oke. Lalu langkah selanjutnya kita coba run. Nah, pada terminal ini akan muncul program yang telah kita buat, output program yang telah kita buat. Nah, masukkan golongan seperti A, B, atau C. Saya memasukkan B, lalu input juga jam lemburnya. Saya misalkan saja 2. Maka total gajinya langsung tertulis ya, sebanyak Rp8.580.000. Karena golongan B itu gaji pokoknya 6.500.000 ditambah dikalikan dengan lemburnya, gaji lemburnya. Lalu untuk menuliskan kodenya seperti biasa saya akan menggunakan extension tambahan yang terdapat dalam VS Code ini. Seperti biasa kita akan menggunakan extension tambahan untuk menampilkan kode kita dengan CTRL-P. Cari aja namanya kode snap.
semua kode kita dari awal sampai akhir. Langsung otomatis terisi ya, dengan lain-lainnya juga. Kita klik langsung pada bagian kamera. Lalu filenya akan tersimpan berupa JPG atau PNG.